오늘 못 갈 것 같은데. Aish, annyeonghaseyo, rebahanase, hangsin, yode, an, otoge, jineseo, yang artinya, halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea berjudul The Outlaws yang dirilis pada tahun 2017. Masih dibintangi oleh aktor favorit saya, yakni Ma Dong Seok atau nama Amerikanya yaitu Don Lee. Di mana dalam film ini Don Lee berperan sebagai seorang polisi yang kuat yang harus menyelesaikan masalah dengan beberapa gangster yang cukup brutal. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana pacar kalau punya. Selamat menonton dan mari kita katakan bersama-sama password di IQ 7 ini. 1, 2, 3. Aish, cekicro. 2, 3, cekicro. Berlatar belakang di sebuah kota yang sering terjadi tindak kriminal akibat kekerasan yang dilakukan oleh dua kelompok gangster, kisah akan berfokus pada seorang polisi bertubuh padat besar, siapa lagi kalau bukan Don Lee. Ini orangnya, di mana dia dengan mudahnya melerai pertengkaran dua orang yang sedang memegang pisau dan pergi begitu saja tanpa rasa keeng sedikit pun. 그 세차장 옆에 있는 당구장 말하는 거 아니야? 정리해 빨리. Selanjutnya Don Lee pun pergi ke sebuah TKP yang menjadi lokasi ditikamnya seorang pria, di mana orang tersebut merupakan anggota dari salah satu gangster bernama Geng Venom, dan itu bisa dilihat dari tato orai yang ada di tubuhnya. 새끼 독사파네? Beralih ke tempat lain yang menjadi markas gengnya si Orai Venom, di mana di situ ada seorang pria yang sedang membaca buku yang merupakan bos dari si geng Venom itu sendiri. Ini bebenguknya. 형님 준비됐습니다. Selain itu kita akan melihat markas geng Venom penuh dengan wanita-wanita asal Cina yang dijadikan sebagai wanita pengencerit, di mana si ajudan geng Venom ini orangnya bertugas untuk mengatur bisnis pengenceritan tersebut sekaligus menyuruh beberapa anak buahnya untuk membalas dendam kepada geng saingannya yaitu geng Isu atas ditikamnya salah satu anggota mereka. Saat akan berangkat untuk membalas dendam, muncullah Don Lee bersama kedua rekan polisinya, yang mana saat Don Lee menyuruh mereka untuk kembali, di situ ada salah satu anggota geng Venom yang terlihat meremehkan kata-katanya, untuk kemudian Don Lee menamparnya hingga dia tak sadarkan diri. 일어나 새끼들아. Saat si bos geng Venom muncul, dia pun mencoba menjelaskan bahwa pelaku yang telah menikamnya adalah anggota dari salah satu orang dari kelompok gangster lain, yakni bernama Geng Isu. 랭이십니다. 플레이가 누구야? 그 왜 그런 건데? Geng Isu sendiri mengendalikan sebuah tempat perjudian di mana saat Don Lee tiba di sana, ada seorang pria yang cukup mencurigakan dan saat dia lari ke sebuah ruangan, di situ sudah ada beberapa anggota dari kelompok Geng Isu, tetapi dengan tubuh besarnya, Don Lee pun dengan begitu mudahnya membanting mereka dan tetap fokus untuk mengejar pelaku penikaman tersebut. 니는 뭐야? Saat sudah terkejar, si pelaku pun menodongkan sebilah pisau di mana Don Lee justru dengan santainya mengambil secarik plastik dan menyuruh si pelaku untuk memasukkan pisau tersebut sebagai barang bukti. Dan saat si pelaku kekerewet ingin melawannya, Don Lee pun terpaksa harus menamparnya sampai si pelaku tak sadarkan diri. 여기 말을 안 들어. Adegan pun beralih ke tiga orang pria asal Cina yang baru saja tiba di Korea, dipimpin oleh seorang pria kalem bernama Jang Chen. Ini bebenguknya, di mana Jang Chen dan kedua temannya terlihat berhenti di sebuah tempat sepi untuk kemudian mengeluarkan seorang pria yang wajahnya sudah babak belur. 에이 돈도 안 감을 거를 새끼가 이씨. Ternyata pria babak belur itu adalah salah satu anggota dari kelompok geng Venom, di mana dia memiliki hutang kepada Jang Chen dan harus membayar 20 kali lipat dari hutang yang seharusnya dibayar. 그럼 소모가지 하나에 1,000씩 얻더니
Entah siapa mereka bertiga, namun sekilas kita bisa menyimpulkan bahwa Jiang Chen dan kedua temannya bukanlah anggota dari kelompok gangster manapun, tetapi memiliki tujuan untuk menguasai seluruh gangster yang ada di kota tersebut. Dan jika dilihat dari tatapan mata serta perilakunya, mereka bertiga sangat-sangatlah sadis dan tak segan-segan untuk membunuh siapapun. 좀 모가지 않을 값을 깎아주자. 예, 알았습니다. Dengan sebuah palu, Jiang Chen pun menyuruh kedua rekannya untuk mempalu tangan kiri si pria sebagai sebuah peringatan untuk jangan pernah macam-macam pada mereka bertiga. Dan inilah Outlaws. 약 물어라. Kembali ke si Don Lee yang sedang menginterogasi si pelaku penikaman tadi, dan tak lama muncullah atasan Don Lee, yaitu si kapten. Ini orangnya. Dimana si kapten terlihat emosi akibat banyak sekali kerusuhan dan kasus kekerasan yang disebabkan oleh para gangster yang berkeliaran di kota kekuasaan mereka. 자리 좀 일로 땡겨, 사람 좀 나오게. 야, 병식아, 카메라 챙겨. 잠깐 나갔다 오자. Maka dari itu Don Lee pun langsung pergi ke tempat si geng Isu untuk menemui bosnya, di mana Don Lee dihadang oleh seorang penjaga botak berbadan tinggi yang secara tidak senonoh memegang teteknya. Untuk kemudian Don Lee langsung menyuntrungkannya sampai semua orang terdiam. 분명히 안 계십니다. 없다니까 진짜. Dan pria botak ini adalah bos dari geng Isu, di mana dia nampak tak bisa berbuat banyak ketika Don Lee meremas kantong menyannya dan meminta dia untuk berdamai dengan geng Orai Venom. Alhasil Don Lee pun berhasil mempertemukan kedua petinggi dari kelompok geng paling sangar di sana, yaitu geng Venom dan geng Isu, di mana Don Lee menyuruh mereka berdua untuk saling meminta maaf dan berjanji tidak akan ribut satu sama lain lagi. 미안하다. 또라이 맞네. 아, 이 새끼도 진짜 안 되겠네. 진심으로 해, 진심으로. Sebagai suatu simbol perdamaian, Don Lee pun sengaja mengambil foto mereka berdua sedang merangkul satu sama lain agar foto tersebut bisa menjadi pengingat bahwa geng Venom dan geng Isu adalah saudara. 하나, 둘, 셋. 가족이야, 이제 가족. 알았어? 가, 너. Setelah Don Lee pergi, bos Orai Venom pun mendapat telepon dari salah satu anggotanya yang sudah babak belur tadi, di mana beliau langsung datang ke sana dengan membawa beberapa pasukan. Dan bagi saya pribadi, adegan inilah yang paling beradrenalin dan deg-degan dalam sepanjang film ini, karena walaupun Jiang Chen hanya bertiga, mereka masih bisa santai loh saat ada geng Venom datang ke hadapan mereka bertiga ini. Si bos geng Venom pun menendang meja kemudian bertanya berapa hutang anggotanya, dan saat mendengar bunga yang tidak masuk akal, si bos pun meludahi kertas tagihannya kemudian menampar si Jiang Chen dan meminta dia untuk menagih secara sopan dan santun. 넉넉하게 넣었다. Dan Anda akan dibuat terkejut sekaligus tak percaya apa yang akan dilakukannya, di mana Jiang Chen tanpa banyak bicara langsung menusuk leher si bos Venom disusul dengan rentetan penikaman yang dilakukan oleh kedua rekannya hingga si bos Venom tewas saat itu juga. 말해야지, 얼룩같은 새끼야! Entah situasi macam apa ini, tapi nyali yang dimiliki oleh Jiang Chen dan kedua rekannya benar-benar sangat tinggi, di mana hal itu sampai-sampai membuat pasukannya geng Venom hanya terdiam saat bosnya dibunuh tepat di depan mata kepala mereka sendiri. 이 새끼 발다리 다 잘라라. 알려주자. 내 사실. 어떻게? 내 돈은 누가 갚을래? Dan ketika Jiang Chen menyuruh si ajudan geng Venom untuk tunduk kepadanya, dia pun terlihat sangat ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa, sehingga sekarang geng Venom berada di bawah kepemimpinan baru, yakni Jiang Chen. Kembali ke si Don Lee yang sedang berada di tempat karaoke untuk bertemu dengan pemiliknya, yaitu si bos karaoke. Ini orangnya, di mana beliau mencoba untuk merayu Don Lee agar tempat karaoke-nya aman, untuk kemudian dia mencokoki Don Lee dengan minuman dan beberapa wanita cantik yang suka mencetin remote di room karaoke, hingga Don Lee minum sampai mabok dan tak sadarkan diri. 아직 근무 시간이야. 술 안 먹어? 안녕하세요. 예. 오빠 진짜 술 잘 먹는다. Tanpa Don Lee sadari, di luar sudah ada Jiang Chen dan kedua rekannya yang bermaksud untuk hiburan, di mana ini akan menjadi awal dari sebuah mimpi buruk dan kasus besar yang akan terjadi selanjutnya.
Entah apa yang sudah mereka lakukan, tapi saat Don Lee dibangunkan, dia pun melihat sudah banyak sekali polisi yang sedang memeriksa satu room karaoke, di mana di situ ada seorang manajer yang tangannya sudah dipotong oleh Jang Chen dan kedua rekannya. 이거 어떻게 된 거야? 조선족 3명이서 놀다가 지배인 팔을 잘랐답니다. Don Lee pun meminta salah satu mami untuk menceritakan kronologi kejadiannya, di mana si mami akhirnya buka suara mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya, di mana saat itu dia terkejut ketika salah satu pemandu mengaku telah dipukul di bagian perut, untuk kemudian dia masuk ke room dan melihat kedua rekan Jang Chen sedang berbuat tidak senonoh kepada dua wanita pemandu. Saat sang manajer datang, dia pun menghantam kepala salah satu rekan Jang Chen, yaitu si botak ini bebenguknya, di mana dia berniat untuk balas memukul dengan sebuah asbak kaca, tetapi Jang Chen melarang si botak untuk melakukan hal tersebut. Jang Chen pun meminta maaf kepada sang manajer karena telah membuat keributan dan meminta kedua rekannya untuk pergi, tetapi saat si manajer terus nyerocos dan menghina mereka bertiga, Jang Chen pun seketika memukul kepala si manajer sampai tersungkur, disusul dengan menyiksa dan memotong satu tangannya menggunakan sebilah kapak yang sudah mereka bawa. Si mami pun mengatakan bahwa dia belum pernah melihat mereka bertiga sebelumnya, dan jika dilihat dari tindakan brutalnya, bisa dipastikan mereka adalah orang yang sangat amat kejam. 중국말 섞어서도 잘은 모르겠고 경상도에서 왔다 그러는 것 같더라고. Si bos karaoke pun mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dengan mengerahkan anak buahnya untuk mencari pelaku yang telah memotong manajernya. Namun Don Lee menyuruh si bos untuk diam saja dan membiarkan polisi yang mengusut kasus ini. 아그들 풀어서 언능 알아봤나? 예, 형님. Jang Chen sendiri terlihat sedang bersama si ajudan Venom, di mana Jang meminta si ajudan untuk mengatakan siapa lagi orang yang berkuasa di kota tersebut, dan si ajudan mengatakan bahwa ada kelompok lain yang menguasai tempat perjudian, yakni geng Isu. 그럼 거기서부터 시작하면 되겠네. Don Lee sendiri sedang memeriksa rekaman CCTV di tempat karaoke, di mana dia akhirnya bisa melihat ketiga pelaku tersebut. Namun ternyata dirinya juga tertangkap kamera sesaat sebelum kejadian berlangsung, sehingga Don Lee merasa tidak enak kepada kaptennya sendiri. 이거 너 아니야? 맞네. 햄이 와 있습니까? 저 사람 누구지? Don Lee pun menemui bos geng Isu untuk menanyakan keterkaitan dirinya dengan Jang Chen, namun nampaknya dia tidak mengetahui informasi apapun tentang si Jang Chen dan kedua rekannya. Hingga tak lama Don Lee pun dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam kantong plastik, yang mana itu adalah tubuh si bos Venom yang sudah dipotong, sehingga Don Lee menyimpulkan bahwa Jang Chen CS merupakan orang di luar kelompok gangster manapun dan bertindak sendiri tanpa perintah dari siapapun. 아, 이 개새끼들 막 나가는데 이거 다른 사람 찾기 전에 속사 맞는 것 같은데요. Dan jika dilihat dari keberaniannya membunuh bos dari geng Venom, Don Lee menganggap bahwa Jang Chen CS adalah orang yang pasti berbahaya dan nekat melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. 큰일 났다. 이거 보통 일이 아니다. 어? Di sisi lain, Jang Chen CS akhirnya tiba di tempat judi milik geng Isu, di mana salah satu rekannya, yakni si botak dengan polontongnya, membuat keributan dan menghancurkan salah satu alat judi di sana, untuk kemudian meminta salah satu penjaga agar memanggil bos dari kelompok geng Isu tersebut. 네 대가는 어디 있니? Tak berselang lama muncullah bos geng Isu yang datang bersama beberapa pasukan, lalu diminta untuk masuk sendirian dan bertemu dengan bos baru dari geng Venom. Saat sudah masuk, bos geng Isu pun terkejut ketika melihat orang yang menunggu di dalam bukanlah bos Venom, melainkan si Jang Chen, dan tak lama seluruh anak buahnya pun dibuat babak belur, sehingga saat Jang Chen meminta si bos untuk menyerahkan tempat judinya, dia pun tak banyak bicara dan meninggalkan tempat tersebut saat itu juga. 가봐라. 가자. Dari sini kita bisa belajar banyak dari sosok si Jang Chen ini, bahwasannya untuk menguasai sebuah kelompok atau sebuah kawasan tidak perlu memiliki pasukan yang banyak, senjata berat, ataupun uang yang berlimpah, tetapi cukup dengan nyali besar, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda mau. Tapi jangan dicontoh juga ya, tolol saja kalau dicontoh asal tusuk, menguasai, jangan ditiru ya, ini mah contoh gitu, nyali, keberanian lah. Tapi jangan dicontoh perilaku si Jang Chen mah. Sat! 아무튼 석두야, 빨리 잡자. 꼴랑 3명이잖아. 어?
Dari situ Jang Chen CS pun semakin bertindak brutal di mana dia berhasil menguasai kota dengan satu persatu mendatangi tempat hiburan di sana dan berhasil meraup uang yang cukup banyak dengan modal hanya nyali besar dan sebilah pisau untuk menusuk siapapun yang menghalangi jalan mereka. Hal itu pun semakin membuat si ajudan Venom khawatir karena sepanjang dia bergabung dengan kelompok geng Venom selama ini, dia belum pernah melihat orang yang sebrutal, sesadis, dan sepenuh nyali seperti yang dilakukan oleh Jang Chen dan kedua rekannya tersebut. Dan meski mendapat bagian dari Jang Chen, si ajudan pun terlihat cukup tertekan karena memang dia terpaksa ikut mereka karena takut jika dia dibunuh seperti bos Venom yang sudah tewas. 알았어. Ini adalah istri si ajudan sekaligus pemilik restoran tempat Jang Chen dan kedua rekannya istirahat, di mana Jang Chen diam-diam naksir kepada istri si ajudan dan dengan poksang meminta istrinya si ajudan untuk melayani Jansen di ranjang. 엄마가 니들 잘해주니? Tanpa mereka berdua sadari, si ajudan ternyata mengetahui hal itu tanpa bisa berbuat apa-apa, sehingga dari situ si ajudan diam-diam merencanakan untuk membunuh Jang Chen ketika waktunya sudah tepat. Singkat cerita, Don Lee pun terlihat sedang makan bersama ketiga anak buahnya, di mana di situ secara kebetulan ada Jang Chen dan kedua rekannya sedang lelebok juga. Hingga saat Don Lee bertatapan langsung dengan Jang Chen, di situ dia yakin bahwa merekalah pelakunya untuk kemudian Don Lee menyuruh salah satu polisi junior untuk pergi ke dapur. Tetapi saat sudah masuk, dia pun disiram air panas sehingga terjadi sebuah keributan yang membuat mereka bertiga berhasil lolos. 아이씨, 다 죽여야 되는데 개새끼들. Di sisi lain, si ajudan terlihat sedang menyiksa istrinya di rumah karena kesal kepada sang istri yang telah memberikan surabinya kepada Jang Chen, dan tak lama muncullah beberapa orang yang merupakan anak buah si bos karaoke yang bertujuan untuk mencari di mana Jang Chen dan kedua rekannya berada. Si ajudan pun dibawa ke hadapan si bos karaoke untuk diinterogasi tentang keberadaan Jang Chen CS. Namun si ajudan menjawab bahwa Jang Chen CS bertindak secara hati-hati dan tinggal di tempat yang tersembunyi sehingga dia tidak mengetahui di mana mereka bertiga tinggal. 저 진짜 모릅니다. 엄마가 의심이 많아. Sama-sama benci dengan si Jang Chen, si ajudan pun meminta bos karaoke untuk melepaskannya dan memberinya satu kesempatan untuk membunuh Jang Chen dengan tangannya sendiri karena dia berniat untuk membalas perlakuan Jang Chen kepada istri yang telah digadabah olehnya. 한 번만 기다려 주시오. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Akibat kejadian semalam, si polisi junior pun harus mendapat perawatan di rumah sakit dan Don Lee meminta dia untuk istirahat selama beberapa hari sampai bisa pulih seperti biasa. 이게 병원비는 회사에서 나올 거라서 걱정하지 마시고요. Saat malam hari, Don Lee pun terlihat makan sendiri tanpa ditemani anak buahnya, di mana di situ ada seorang anak kecil yang bekerja sebagai pelayan, dan saat si anak melihat luka di sikut si Don Lee, dia pun dengan baik hati mau mengoleskan salep 88 yang membuat si Don Lee simpati. Beralih ke tempat judi yang sekarang sudah dikuasai oleh Jang Chen CS, di mana saat ada beberapa orang sedang menghitung pendapatan harian, tiba-tiba ya, muncullah pasukan geng Isu yang menghajar mereka semua, di mana hal itu merupakan atas perintah dari bos geng Isu sendiri karena masih tidak terima jika tempat judinya diambil oleh si Jang Chen. Tah, boleh lol. Tak hanya itu, geng Isu yang dipimpin oleh si bos langsung pun berhasil menyergap kedua rekan si Jang Chen, yaitu si Polontong dan si Botak, di mana saat perkelahian pecah, muncullah Don Lee yang langsung menyuruh bos geng Isu dan anak buahnya mundur. 우리 식당에서 봤지? Si Botak yang tidak mengetahui bahwa Don Lee adalah polisi yang sangat kuat, dengan bodohnya mencoba menyerang si Don Lee dan harus ngagoler akibat berani macam-macam dengan tokoh utama. Si Polontong sendiri dihadapi oleh kedua anak buah Don Lee, dan walaupun mereka berdua, ternyata mereka tak dapat melumpuhkan si Polontong hingga dia berhasil lolos.
Setelah berhasil kabur, si Polontong pun menelpon Jang Chen untuk memberitahunya bahwa si botak berhasil tertangkap oleh polisi akibat aksi yang dilakukan oleh geng Isu. Hal itu membuat Jang Chen murka dan berniat untuk membalas dendam kepada geng Isu tersebut. Kembali ke Don Lee yang terlihat sedang menginterogasi si botak agar memberi informasi tentang Jang Chen dan asal-usul mereka. Namun dengan kepala botak dan mental keras kepala yang dimilikinya, Don Lee tetap tidak bisa mendapat informasi apapun meski dia sudah menyiksa si botak beberapa kali. 야, 이 멧돼지 같은 새끼야! Singkat cerita, esok pagi pun tiba saat si bos geng Isu sedang mengadakan acara hajatan untuk merayakan pernikahannya yang ke-24 kali. Tiba-tiba muncullah Jang Chen dan si Polontong yang membuat kericuhan di acara tersebut, yang mana Jang Chen dengan nekat datang tanpa pasukan dan membunuh si bos geng Isu dengan tangannya sendiri, dan itu sangat bernyali sekali. Akibat kejadian tersebut, si kapten atau atasan Don Lee pun merbesar dan hampir terlibat pertengkaran dengan salah satu anak buah Don Lee, yang mana si kapten stres dengan peristiwa yang terjadi di daerahnya karena didesak oleh komisaris untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. 아이고 왜 그래 진짜. 아이고. Alhasil saat bertemu dengan Pak Komisaris, beliau pun berniat untuk memindahkan kasus ini ke unit lain. Namun dengan percaya diri dan sedikit mengada-ngada, Don Lee mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu kurang dari 2 minggu, di mana dia mengaku bisa menangkap sekitar 20-30 orang dan menjadikan nama Pak Komisaris semakin naik daun. 그래서 몇 명 잡을 건데? 예, 25명. 최소 25명. 이게 신문에 대문짝만하게 날 건데. Beralih ke si Jang Chen yang sedang mendapat pekerjaan baru dari seorang bos kaya raya, di mana dia disewa untuk membunuh si bos pemilik karaoke dan akan dibayar mahal untuk pekerjaan tersebut. Saat diajak makan bersama para bos, si ajudan pun menolak untuk ikut, yang mana dia ternyata diam-diam memberitahukan lokasi si Jang Chen kepada si bos karaoke yang berniat untuk membalas dendam atas insiden tangan dipotong waktu kejadian di awal tadi. Saat sedang makan siang bersama, Jang Chen pun meminta harga yang lebih tinggi untuk jasanya, dan ketika si bos tidak terima dengan hal itu, Jang Chen pun dengan bernyali menendang si bos sampai terjungkal, yang akhirnya membuat Jang Chen mendapat harga yang diinginkannya. 장난아. 5억은 줘야지. 첫 거랜데. Tak lama muncullah pasukan si bos karaoke yang berniat untuk membunuh Jang Chen dan si Polontong, di mana Jang Chen berhasil lolos dari sana dengan melompat dari jendela, dan saat dalam perjalanan kabur menghindari pasukan bos karaoke, di situ si ajudan mengambil kesempatan untuk membunuh Jang Chen dengan tangannya sendiri, tetapi sayang usahanya harus gagal dan justru dialah yang harus mati konyol akibat perbuatan nekat yang tidak diimbangi dengan mental yang kuat. Mengetahui bahwa si bos karaoke telah membuat keributan, Don Lee pun datang ke tempat karaoke miliknya untuk menemui si bos karaoke, yang mana dia sempat dihadang oleh penjaga yang memiliki tubuh tinggi besar. Namun dengan satu pukulan biasa yang dilayangkannya, si penjaga itu pun langsung tak sadarkan diri dibuatnya. Saat sudah bertemu, Don Lee pun meminta si bos karaoke untuk tetap diam dan jangan ikut campur lagi, di mana Don Lee memberikan sebuah rompi anti tusukan apabila Jang Chen tiba-tiba datang untuk menyerang balik. 빙신처럼 가만히 있으라고라. 내 동생은 발이 작살이 이 나버렸는데. 새끼야 이거 입고 다녀. 칼 맞아 뒤지지 말고 씨. Untuk mempercepat proses pencarian Jang Chen, Don Lee pun mendatangi warga di sana untuk meminta kerjasama mereka dalam merekam aktivitas kekerasan yang terjadi, di mana si anak kecil yang sempat mengobati lukanya ikut berbicara dan memberikan motivasi bahwasannya jika mereka semua hanya diam saja, maka tindak kriminal tidak akan bisa dihentikan selamanya. 맨날 칼노름해. 이건 사람 사는 게 아닙니다. 뭐 남길 수 있으면 사진 같은 거 남기면 좋고. 그걸 가지고 찍어주시는 게 Dengan kamera yang telah diberikan, para warga pun merekam setiap kekerasan yang terjadi, di mana hal itu bisa menjadi bukti kuat untuk memberatkan kasus Jang Chen nanti saat di pengadilan. 우리 가게에도 자주 와서 술 마시던 너? 50에서 100까지 커다가 아주 장사하지 말란 게요. 돈 없다 해도 기똥으로 아이. 그렇게 많아.
인근 주변에 전부 진출한 상황이고 Masalah pun timbul ketika kapten menyerahkan si botak kepada kepolisian Cina, di mana Donli mencoba untuk membujuk si botak untuk memberikan lokasi Jiang Chen bersembunyi, namun si botak memilih untuk dibawa oleh kedua polisi Cina tersebut. Dalam perjalanan ke bandara, si polisi Cina pun tak sengaja menjatuhkan sebungkus narkoba, di mana si botak melihat kesempatan untuk bisa bebas dengan menawari mereka bantuan agar bisa menyelundupkan dan menjual narkoba tersebut di Korea dengan keuntungan yang lebih besar. 在韩国做客户这么难，有什么我能帮的吗？ Alhasil, dua polisi Cina itu pun membebaskan si botak dan memberinya sebuah nomor telepon agar si botak bisa langsung menelepon jika mereka semua sudah siap. 好，我会联系你的。 Tapi ternyata itu semua hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Donli, di mana kedua polisi Cina itu ternyata intel yang sedang menyamar, sehingga saat nanti si botak melakukan panggilan, Donli dan pasukan bisa langsung menggerebek Jiang Chen dan rekan-rekannya yang lain. 너네 입단속 잘하고 알았지? Setelah si botak kembali ke tempat persembunyiannya, Jiang Chen pun sempat curiga bahwa ini semua hanyalah jebakan, untuk kemudian mereka terlibat ketegangan ketika Jiang Chen meminta sebuah kapak kepada si Polontong. Namun saat si botak menunjukkan contoh dari narkobanya, Jiang Chen seketika tersenyum dan percaya dengan semua yang dikatakan oleh si botak. 근데 그걸 중국에서 팔 수 없으니까 한국에서 팔려는 겁니다. Tak butuh waktu lama, setelah Jiang Chen bersedia bertemu dengan kedua polisi Cina palsu itu, si botak pun bertanya kapan dan di mana Jiang Chen harus datang, dan setelah diberitahu lokasinya, Donli pun segera mengerahkan pasukannya untuk bersiap-siap melakukan penyergapan. 好，我知道了，到时候见。 걸렸어 이 새끼들. 야 준비할 거 많으니까 빨리빨리 움직이자. 너 잘했어 임마. Tapi saat waktunya tiba, Jiang Chen ternyata tidak bodoh, di mana dia menyuruh si botak bersama pasukannya untuk pergi ke lokasi yang telah disepakati, sedangkan dia sendiri bergerak menuju ke tempat karaoke untuk membunuh si bos karaoke sesuai pekerjaan yang telah disepakati dengan orang kaya yang ada di adegan tadi. 준비해. 사장 어딨니? Di saat bersamaan, Donli pun berhasil menangkap kembali si botak bersama pasukannya, dan di sisi lain terjadi keributan yang sama ketika Jiang Chen mencoba membunuh si bos karaoke. Namun dengan rompi anti tusukan yang diberikan Donli, si bos karaoke berhasil kabur dari tempat tersebut. Tak ingin kehilangan kesempatan, Jiang Chen pun mencoba mengejar si bos karaoke sampai ke tempat umum, yang mana saat dia akan membunuhnya, muncullah beberapa polisi yang datang untuk melerai keributan tersebut. Dan secara kebetulan, si polisi junior pun ada di sana dan mencoba untuk mengikuti Jiang Chen sampai ke tempat persembunyiannya. Tak lama setelah si botak dan pasukannya berhasil diamankan, Donli pun mendapat telepon dari si polisi junior tentang lokasi tempat persembunyian Jiang Chen, untuk kemudian Donli segera pergi ke sana sendirian untuk mencegah si Jiang Chen kabur. 장첸 남부장관! 네, 지금 소재 파악됐습니다. Namun karena Donli telat datang, si polisi junior pun harus ketahuan saat akan mencegah Jiang Chen kabur, dan saat sedikit lagi hampir tewas, muncullah Donli yang langsung menabrakkan mobilnya ke mobil si Jiang Chen. Meski si Polontong berhasil ditangkap, Jiang Chen sendiri berhasil lolos, di mana dia memutuskan untuk istirahat di sebuah restoran, yang mana itu merupakan tempat kerja si anak kecil yang sempat mengobati Donli tempo hari. Jiang Chen pun menggunakan telepon restoran untuk menghubungi bos kaya raya untuk memberitahunya bahwa tugasnya membunuh si bos karaoke sudah selesai, di mana Jiang meminta memberikan uang sesuai janji agar dirinya bisa cepat pulang ke Cina dan segera pergi meninggalkan kota tersebut. 난데 어제 건을 해결했어. 내가 급하게 중국에 가야 하는데 돈 좀 빨리 줘. Hal itu pun terdengar oleh si pemilik restoran dan si anak kecil, di mana Jiang Chen dengan tidak berperi kemanusiaan menyiksa si kakek pemilik restoran dan menghajar si anak kecil sampai babak belur saat dirinya ketahuan sedang menelpon si Donli. Sampai di restoran, Donli pun dibuat emosi ketika melihat si anak yang pernah menolongnya sudah babak belur, hingga Donli semakin bergairah dan bernafsu untuk menghajar Jiang Chen dengan tangannya sendiri. 중국으로 간댔어요. 중국.
Untuk itu Don Lee pun menghubungi si bos karaoke untuk menangkap orang yang telah memberikan pekerjaan kepada si Jang Chen, di mana Don Lee berencana untuk menyebak si Jang Chen dan menangkapnya sendirian karena Don Lee ingin menghajar langsung bebenguk si Jang Chen ini. 나보고 호텔 오라고. Setelah si bos karaoke menangkap orang yang telah memberikan pekerjaan kepada Jang Chen, dia pun diminta untuk berpura-pura mengantar Jang Chen ke bandara dan memberikan uang sesuai perjanjian, di mana hal itu sempat membuat Jang Chen curiga, tapi karena tidak punya pilihan lain, dia pun menerima uang tersebut dalam bentuk deposito. 만약 잘못되면 죽는다 이 개새끼야. Sebelum naik pesawat, Jang Chen pun pergi ke toilet bandara untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Tapi saat keluar, betapa kagetnya dia saat melihat Don Lee sudah ada di sana. Dan here we go, saatnya Don Lee beraksi. Setelah meletakkan rekening dan tiket penerbangannya, Jang Chen pun dengan percaya diri menyerang Don Lee, di mana mereka terlibat final battle yang membuat fasilitas toilet bandara hancur lebur dibuatnya. Meski fisik Jang Chen kalah jauh dengan Don Lee, Jang Chen pun tetap tak mau menyerah, di mana dia sempat bangkit beberapa kali dan mencoba untuk mengalahkan Don Lee. Saat akan menyerang menggunakan pecahan kaca, Don Lee pun berhasil menghindar dan justru berhasil mematahkan satu lengan si Jang Chen. Saat sudah diborgol di tiang toilet, Jang Chen pun tetap saja kekerewet ingin melawan, sehingga Don Lee terpaksa memberikannya bogeman serius yang membuat Jang Chen tak sadarkan diri. Setelah semuanya berakhir dan semua gangster berhasil ditangkap, si kapten pun mendapat pamor atas keberhasilan unitnya menangkap sekitar 30 anggota gangster. 예, 일반 타진 한 30명쯤 되나? Sedangkan Don Lee sendiri sedang menikmati kawasannya yang sekarang sudah damai dan diakhiri dengan senyuman yang tidak pernah dia tunjukkan di sepanjang film ini. 이게 뭔 일이야 이게? Tamat, ending yang cukup memuaskan. Secara keseluruhan filmnya sangat beradrenalin dan sangat gimana ya anjir, sangat menegangkan dan membuat jiwa-jiwa brutal dalam diri saya semakin bermunculan melalui pori-pori keringat seolah ingin menusuk siapa saja yang lewat di depan rumah saya. Tetapi karena saya masih berpikir rasional, jadi enggak lah, cukup teriak saja, ora, mengkisah. Nah, cukup gitu aja. Itu sudah cukup untuk melampiaskan rasa brutal yang muncul dalam diri saya. Untuk plotnya, kalau film Korea emang kebanyakan kayak gini kali ya. Banyak karakter yang muncul tanpa dijelaskan asal-usulnya. Jadi kalau kalian nonton filmnya langsung pasti kayak dibuat bingung gitu. Entah ini teh siapa, itu teh siapa. Jadi ciri khas film Korea mah banyak karakter yang dimunculkan tapi tidak diberi penegasan satu persatu dari mereka teh. Kan bingung aing nyekripna. Lumayan agak pusing pertama nonton filmnya, tapi secara keseluruhan memang film-film kriminal Korea bagus-bagus sih. Kalau masalah menggugah emosi, dapat gitu feelnya teh, emosinya tuh ngena. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bernyali besar boleh, tapi berpikir cerdas itu lebih baik. Saya John beserta jajaran tim IQ7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Paham mulus Marisa Hase. Adau. Ora. Aish, kalau Korea kan gitu. Kalau orang Korea emosi itu gitu. Aish, paloma. Aish, aish, sial artinya itu. Aish, sial gitu. Ini jadi Korea gini aing. Bahas film ini Epse. Aduh, Epse. Kenapa jadi Epse? Chongli. Chongli emang musuhnya si Pendem. Udahlah, saya ngaco lah. Saya mau ngemie dulu, bray. Ngemie campur endog yang direbus. Wow, mantap sekali. Yaudah ya, jika kalian jaga kesehatan, jangan lupa makan ya. Tetap tonton IQ7 dan karena aku selalu I love you kepada kalian. Anjing, kamu ngapa sih anjing? Udah, bye-bye. Sehat-sehat buat kalian semua pokoknya.